Ada yang berkomentar kalau tahun 2024 nanti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tak akan maju sebagai capres. Anies akan habis masa jabatannya di tahun 2022, sedangkan Ganjar di tahun 2023. Makanya, Anies dan Ganjar disebut kehabisan baterai sebelum pemilu 2024. Mari kita lihat faktanya. Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Jika dihitung 5 tahun, maka jabatan Anies akan habis 16 Oktober 2022. Meskipun baru satu periode menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, harapan Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2022 gagal setelah DPR dan pemerintah sepakat Pilkada serentak diadakan di tahun 2024. Sedangkan Ganjar, masa jabatannya akan habis di tahun 2023 setelah 2 periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Maka wajar saja Ganjar ingin maju di Pilpres 2024 karena tak ada pilihan lain. Soalnya kalau sudah tidak jadi gubernur, mau jadi apa? Jadi menteri. Memangnya Pak Jokowi mau ngasih kursi semudah itu? Selain itu, Ganjar harus dapatkan restu dari PDIP jika ingin menjadi menteri. Apalagi, Puan Maharani juga ingin maju sebagai calon presiden. Jika Ganjar diberikan panggung sebagai menteri, sama saja Bu Megawati lebih mendukung Ganjar daripada anaknya sendiri. Jika benar Anies dan Ganjar habis baterainya menjelang pemilu 2024, kayaknya calon presiden di 2024 tidak berasal dari kepala daerah. Sejarah pemilu langsung, Pak SBY dari militer, Pak Jokowi dari kepala daerah. Tapi apa mungkin pemimpin selanjutnya berasal dari kepala daerah lagi? Soalnya di tahun 2022 hingga 2023 ada 272 daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Banyaknya kepala daerah yang habis masa jabatan membuat mereka nggak bakal bisa manfaatin popularitas sebagai kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024, kecuali ikut pilkada lagi di tahun 2024. Sepertinya capres di 2024 nanti akan berasal dari menteri atau ketua partai. Atau mungkin menteri yang jadi ketua partai. Jika Ganjar dan Anies sudah tidak punya jabatan akhir 2022 maka bisa dikatakan kehabisan baterai sebelum tanding. Hal ini diakibatkan periode memimpin sudah habis. Tokoh yang memiliki peluang adalah tokoh-tokoh yang masih menjabat sebagai kepala daerah dan panggung politik, seperti menteri, ketua partai, dan tokoh nasional seperti TGB. Dengan melonjaknya program Bapak TGB di Sekretaris BSI maka panggung beliau masih banyak di seantero Indonesia. Tokoh yang akrab dengan sapaan Tuan Guru Bajang ini sudah dikenal oleh orang di seluruh Indonesia. Bahkan pernah digadang-gadang menjadi wakil Pak Jokowi tahun 2019 lalu. Kuncinya sekarang Bapak TGB apakah aktif menaikkan elektabilitasnya dalam waktu 3 tahun ini atau tidak. Melihat harapan demi harapan masyarakat Indonesia yang mana pemimpin santri yang nasionalis sangat tepat dengan beliau TGB. Semoga 2024 kita dipimpin oleh tokoh nasional yang berasal dari santri seperti TGB. Ujar wartawan senior media nasional.